Selamat siang, sekarang hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Kami dari awal laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS auto backup 3000 watt. Ini pesanan dari PT Almera Sukseso Sejahtera yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Baik, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, ada wattmeter, indikator PLTS. Di sini untuk baterai capacity. Kemudian yang bawah, di sini ada switch selector untuk memilih mode. Untuk bagian dalam seperti ini. Di sini ada inverter, ada MPPT 60 ampere. Kemudian di sini untuk bagian MCB ya, di sini ada VA protector, ada MCB output, MCB softar, MCB baterai ada 2, MCB PV arrester. Kemudian untuk bagian terminal di bagian paling bawah, di sini untuk input 220 volt dari PLN. Kemudian ini untuk outputnya, di sini ke baterai panel surya. Untuk pemasangan baterai dan panel surya untuk positif dan negatifnya tidak boleh terbalik. Nanti khusus untuk panel surya di sini nanti untuk grounding yang tengah ya. Nanti bisa dihubungkan ke grounding atau ke tanah. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterainya terlebih dahulu, yang ini, baru kemudian MCB PV. Jadi untuk MCB baterai ini ada 2, yang pertama yang kiri. Di sini untuk terhubung ke inverter. Kemudian yang MCB kanan nanti terhubung ke MPPT dan ke panel surya. Jadi nanti jika sudah tersambung ke baterai, nanti yang dinyalakan harus berurutan ya. Yang ini baterai MCB dulu yang dinyalakan, baru MCB PV yang dinyalakan. Ini tidak boleh terbalik. Kalau untuk mematikan, MCB PV nya dulu yang dimatikan, baru MCB baterai yang ini yang dimatikan. Oke, untuk MCB softar dan MCB baterai yang kiri, bagian yang kiri ini ya, nanti yang dinyalakan MCB softarnya terlebih dahulu, ditunggu sekitar 5-10 detik, baru MCB baterai yang dinyalakan. Kalau MCB baterai sudah dinyalakan, MCB softar dimatikan kembali. Baik, langsung kita nyalakan ya. Untuk inverternya, yang pertama MCB softarnya ini dinyalakan terlebih dahulu, ditunggu sampai 5-10 detik. Oke, baru kita nyalakan untuk MCB baterainya, dan MCB softar bisa dimatikan kembali. Oke, seperti ini. Kita lihat di bagian depan. Di sini untuk indikator dari PLN, indikator dari PLTS juga sudah menyala. Kita nyalakan untuk MCB outputnya. Oke, di sini sudah nyala untuk outputnya. Baik, tegangan saat ini, output saat ini dari PLTS ya, 220 volt. Kemudian daya outputnya ini masih 0 karena tidak ada beban. Kemudian ada suhu, ada arus output, kemudian ada timer dan kWh meter. Jadi untuk video yang pertama ini kami tes fungsi terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk tes beban kami buatkan video terpisah. Baik, langsung saja kita sambungkan listrik ke PLN atau input dari PLN. Oke, sudah nyala. Kita lihat listrik dari PLN, untuk tegangan dari PLN ya, seperti ini ya. Listrik dari PLN 227 volt ya. Kita kembalikan lagi ke listrik dari PLTS.
Oke, di sini untuk pemilihan mode switch selector ini untuk memilih mode. Untuk mode pertama mode auto, mode PLTS dan mode PLN. Kita uji coba untuk mode auto. Baik, untuk mode auto, jadi nanti output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus sampai baterai ini atau kapasitas dari baterai sudah berkurang sampai 48 volt. Nanti jika kapasitas dari baterai ini sudah kurang dari 48 volt, maka outputnya nanti langsung berpindah menggunakan PLN. Namun di sini PLTS tetap standby ya. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka PLTS akan membackup. Oke, kita simulasikan jika kapasitas dari baterai sudah berkurang sampai 48 atau di bawah 48 volt. Oke, seperti ini. Maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Namun PLTS di sini tetap standby atau tetap nyala. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN ini padam, maka PLTS akan membackup. Oke, seperti ini. Dan nanti PLTS ini akan membackup selama kapasitas dari baterai ini lebih dari 45 volt atau di atas 30%. Jadi nanti kalau baterai sudah berkurang sampai 45 volt seperti ini, kita simulasikan ya, jika listrik atau baterai kapasitinya sudah berkurang sampai di bawah 45 volt, maka PLTS juga akan dimatikan. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya untuk PLTS-nya juga akan dimatikan jika kapasitas dari baterai kurang dari 45 volt. Dan nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali jika baterai sudah terisi sampai 47 volt. Oke, kita simulasikan ya. Oke, seperti ini. Baterai sudah terisi, PLTS akan dinyalakan kembali. Oke, seperti itu. Jadi untuk delay-nya nanti bisa disetting menggunakan VA protector ya. Delay untuk saat pertama kali dinyalakan. Oke, seperti ini. Namun saat ini menggunakan output dari PLTS. Namun jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti ini. Saat listrik dari PLN sudah nyala, maka output langsung berpindah menggunakan PLN kembali ya. Dan nanti output akan menggunakan PLTS saat kapasitas dari baterai sudah terisi sampai sampai di atas 50 volt. Oke, saat baterai sudah terisi sampai dengan 50 volt, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, seperti itu ya untuk mode auto. Jadi untuk mode auto, jika baterai penuh atau di atas 48 volt, maka output akan menggunakan PLTS. Saat berada di bawah 48 volt, PLTS ini akan standby, namun output akan menggunakan PLN. Oke, seperti itu ya untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Oke, untuk mode PLTS ini untuk output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai ini di atas 45 volt.
Dan nanti jika kapasitas dari baterai ini sudah kurang dari 45 volt, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Kita simulasikan jika listrik atau kapasitas dari baterai sudah berkurang di bawah 45 volt, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah di bawah 45 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai ini sudah terisi sampai 47 volt. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah terisi sampai 47 volt, maka PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu ya untuk mode PLTS. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Oke, untuk mode PLN. Jadi untuk mode PLN nanti output akan menggunakan PLN secara terus-menerus, sementara PLTS di sini sebagai backupnya. Dengan catatan PLTS ini akan membackup jika kapasitas dari baterai ini lebih dari 45 volt atau di atas 30%. Jadi saat mode PLN seperti ini, output akan menggunakan PLN secara terus-menerus, sementara PLTS sebagai backupnya. Jika listrik dari PLN padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Namun dengan catatan kapasitas dari baterai harus di atas 45 volt. Dan saat listrik dari PLN nyala kembali seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu ya. Secara fungsi sudah normal. Dan nanti kami akan videokan untuk tes load atau tes beban di video terpisah. Baik, sekian saja untuk video yang pertama ini.